Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Di video kali ini saya akan membahas terkait soal-soal dan jawaban dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Soal yang pertama, esai, yaitu jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Dalam ekonomi makro yang kerap kali diterapkan pada analisis target, ada beberapa hal penting, mulai dari kebijakan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, keseimbangan negara pembayaran, dan beberapa hal lainnya. Hal tersebut secara tak langsung menjelaskan jika ekonomi makro mengajarkan tentang sebuah perekonomian yang ada di suatu negara secara komprehensif, tetapi tetap akan dipelajari terkait dengan hubungan kausal dengan variabel agregatif. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi yang pertama penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara yang meliputi pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah, seperti melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menanggulangi inflasi dan pengangguran. Yang ketiga, pengeluaran menyeluruh atau agregat, di mana ketika pengeluaran tersebut tidak mencapai tingkat ideal akan dapat mengakibatkan adanya masalah dalam perekonomian. Soal yang kedua, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Konsep ekonomi 2 sektor atau sistem perekonomian sederhana yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Sementara konsep ekonomi 3 sektor atau perekonomian 3 sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, namun untuk perekonomian 3 sektor ini juga telah melibatkan sektor pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Hadirnya pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi penting karena pemerintah menjalankan kekuasaan negara. Masyarakat rumah tangga dan perusahaan diperkuat dengan hadirnya pemerintah dalam rangka membentuk negara nasional yang kuat. Lalu yang ketiga, konsep ekonomi 4 sektor atau model lengkap adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Aliran ini berkaitan dengan masyarakat luar negeri yang menciptakan terjadinya arus masuk barang dan jasa atau impor barang dan jasa, serta arus masuk faktor-faktor produksi, yaitu impor faktor-faktor produksi. Lalu yang ketiga, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi atau manajerial, pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sementara sistem ekonomi tertutup merupakan sistem yang menutup semua akses kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Ia menutup diri dan mengandalkan produksi barang dan jasa dalam negeri atau tidak adanya kegiatan ekspor-impor maupun hubungan politik luar negeri dan tidak terjadinya arus modal. Seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan hanya dijual di dalam negeri. Dalam sistem ekonomi tertutup ini, kegiatan warga negara, baik individu atau perusahaan, hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka bertindak sebagai produsen sekaligus merupakan konsumen, sehingga pertukaran produk, barang, dan jasa baru tidak akan terjadi. Karena itu, kelangkaan atas barang ataupun jasa bisa saja terjadi. Dari pengertian ini, jelas terdapat perbedaan antara sistem ekonomi terbuka dan tertutup, yaitu terletak pada yang pertama, kebijakan ekonomi.
Kebijakan yang diambil suatu negara terkait dengan ekonomi dan perdagangan internasional merupakan perbedaan mendasar antara ekonomi terbuka dengan ekonomi tertutup. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan pada individu ataupun perusahaan-perusahaan untuk berkembang dan memperluas jaringan serta pasar. Sedangkan ekonomi tertutup mencegah hal terjadinya tersebut. Lalu yang kedua, partisipasi dalam pasar modal. Perbedaan lain antara ekonomi terbuka dan tertutup adalah partisipasi sebuah negara dalam pasar modal. Pasar modal internasional yang terdiri dari bursa saham memberikan peluang bagi perusahaan negara ataupun swasta untuk mengumpulkan uang dari masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham atau investasi sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Di samping itu, ia juga bisa membeli mata uang asing yang dapat digunakan untuk berwisata di berbagai negara. Namun dalam sistem ekonomi tertutup, individu dan perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di luar perbatasan negaranya. Soal keempat, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Produk domestik bruto atau PDB adalah ukuran total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup semua sumber pendapatan seperti pendapatan pekerjaan, pendapatan kapital, dan pendapatan lainnya. Peningkatan PDB dapat membantu meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. PDB memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Peningkatan PDB dapat membantu memperluas lapangan kerja, membantu pemerintah memperluas program pembangunan, membantu mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Rumus PDB pendekatan pengeluaran yaitu C ditambah I tambah G dan ditambah NX. Dengan keterangan PDB sama dengan produk domestik bruto, C sama dengan konsumsi rumah tangga nasional, di mana konsumsi barang dan jasa yang terjadi dalam negara bersangkutan. Tingginya nilai konsumsi dapat mengindikasikan bahwa terdapat hasrat yang tinggi dalam masyarakat untuk membelanjakan uangnya. Lalu yang I ialah investasi yang berupa investasi domestik ataupun pengeluaran modal. Dunia usaha mengeluarkan uangnya untuk meningkatkan bisnis seperti dengan berbelanja keperluan kantor, mesin pabrik, dan lain-lain. Kemudian G ialah konsumsi negara yang berupa pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Belanja yang dilakukan oleh negara ini juga merupakan komponen yang masuk dalam skor PDB. Dan yang terakhir, NX sama dengan ekspor dikurang impor. Sementara rumus PDB pendekatan pendapatan yaitu sewa ditambah upah, ditambah bunga, dan ditambah laba. Menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pendapatan akan melibatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Selanjutnya ada pilihan ganda. Yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Ini adalah jawabannya yang C, yaitu membawa seorang turis makan di restoran. Penjelasannya karena pengertian konsumsi rumah tangga adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau final demand atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Soal yang kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Jawaban saya adalah yang B, yaitu pajak tak langsung. Penjelasannya karena pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di sebuah negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya satu periode dalam pendapatan nasional adalah 1 tahun. Kemudian soal ketiga, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Jawaban saya ialah yang A, pengusaha roti membeli tepung dan pabrik tepung.
Kemudian soal keempat, pengeluaran agregat dapat meliputi. Jawaban saya ialah yang D, pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, perbelanjaan pemerintah, dan ekspor. Penjelasannya ialah pengeluaran agregat adalah salah satu pendekatan untuk menghitung PDB. Lainnya adalah output agregat dan pendapatan agregat. Tiganya harus menghasilkan angka yang sama karena mewakili tiga pendekatan untuk mengukur metrik yang sama. Komponen dan faktor yang mempengaruhi pengeluaran agregat yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa. Yang kedua, investasi domestik swasta bruto, bisa berupa investasi modal tetap, investasi residensial, dan investasi persediaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, baik nasional dan lokal. Contohnya, pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Yang keempat, ekspor neto, yaitu ekspor minus impor. Istilah lainnya ialah neraca perdagangan. Soal yang kelima, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Seperti yang diketahui, cara atau rumus untuk menghitung produk domestik bruto atau PDB pendekatan pengeluaran adalah C ditambah I ditambah G dan ditambah NX. Yang dimana di sini berarti meliputi konsumsi, investasi, konsumsi negara, dan ekspor neto. Kemudian soal ke-6, dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2.000. Berapakah investasi dalam ekonomi itu? Jawabannya adalah 200. Nah, berikut ini penjelasannya. Y sama dengan C ditambah I, Y sama dengan C ditambah S, maka S sama dengan I. Maka S atau I sama dengan min 200 ditambah 0,2Y, sama dengan min 200 ditambah 400. Maka jawabannya adalah 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut sebesar 200. Kemudian soal ketujuh, apabila pendapatan nasional adalah 0, maka rumah tangga ialah harus mengecek tabungan untuk membiayai konsumsinya. Penjelasannya karena pada pendapatan yang rendah, rumah tangga harus mengorek tabungan. Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan disposable adalah 0 atau IED sama dengan 0, pengeluaran konsumsi adalah misalnya 125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Tabungan negatif atau mengorek tabungan atau saving akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatannya masih di bawah Rp500.000. Kemudian soal ke-8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya adalah C, pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal juga sering dianggap sebagai cara mengatasi pengangguran siklis sebab faktor penyebab adanya pengangguran ini karena fluktuasi ekonomi seperti adanya resesi. Soal ke-9, yang dimaksud dari yang berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia ialah keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Alasannya karena produk nasional bruto atau gross national product atau GNP PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama 1 tahun. GNP atau PNB juga termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri, namun PNB tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Soal terakhir atau soal ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Jawabannya adalah menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Penjelasannya, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang perlu dipenuhi atau dicapai ketika kebijakan tersebut diberlakukan.
Nah, peran yang pertama ini adalah dapat menurunkan tingkat inflasi. Lalu yang kedua dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Yang ketiga dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Peran satu ini dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara. Yang keempat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru. Dan yang terakhir dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Peranan ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Baik, sekian pembahasan dari saya terkait soal dan jawaban mata kuliah pengantar ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.